Baik, kita mulai pada materi kedua. Di sini kita masuk ke materi terkait dengan pengadaan. Jadi tadi kita sudah bahas bagaimana kita merencanakan pengadaan satu obat ya, dimulai dari pemilihan dulu. Nah, pemilihannya kita gunakan metodenya adalah dengan Pareto. Kita kenal sebagai Pareto ABC Venn. Kemudian berikutnya kita merencanakan berapa jumlah yang akan dipesan. Ada dua metode yang umum digunakan, yaitu metode konsumsi dan juga metode morbiditas. Nah, adapun pada materi hari ini kita akan pada materi kali ini ya kita akan bahas terkait dengan bagaimana kita melakukan proses pengadaannya. Nah, tentunya kebutuhan tahunan itu bisa jadi mungkin kita adakan tidak dalam satu kali ya. Tapi kebutuhan tahunan itu kita selenggarakan bisa dalam jangka waktu 3 sampai 4 kali misalkan ya, didasarkan pada teori ekonominya. Nah, oleh karena itu untuk bisa melihat terkait dengan efektivitas jumlah pemesanan dalam satu kali pemesanan, maka kita menghitung namanya adalah economic order quantity. Nah, kenapa economic order quantity ini perlu kita perhitungkan? Sebelumnya saya sempat membahas bahwa apotek itu atau rumah sakit gitu ya, apapun itu gitu ya. Kadangkala mereka rugi bukan karena mereka tidak laku, melainkan rugi karena banyak obat-obatan yang expired date. Nah, expired date ini bisa disebabkan karena proses pemesanan yang berlebihan, tidak memperhitungkan terkait dengan stok maksimum, tidak memperhitungkan terkait dengan pengadaan ini untuk 1 tahun itu berapa kali pengadaan, rutinnya, dan sebagainya. Dan juga biasanya setiap penyimpanan itu ada biaya yang harus dikeluarkan, baik secara intrinsik maupun secara ekstrinsik. Kemudian di samping itu juga ada biaya pemesanan. Nah, di mana biaya pemesanan ini juga seringkali menjadi faktor dalam menentukan harga. Nah, oleh karena itu, gitu ya, di sini kita akan coba menghitung seperti apa gitu ya economic order quantity untuk setiap produk dalam setiap kali pemesanan. Economic order quantity sendiri ini merupakan jumlah pesanan optimal untuk meminimalkan keseluruhan biaya yang berhubungan dengan biaya pemesanan, biaya penerimaan, dan biaya penyimpanan barang. Nah, manfaatnya sebenarnya pertama adalah meminimalkan biaya pembelian, pengiriman, dan penyimpanan produk. Kita ketahui bahwa setiap biaya yang dikeluarkan pada proses pemesanan itu akan menjadi harga pokok penjualan. Di mana harga pokok penjualan ini tentunya akan menentukan harga penjualan. Gitu. Ya, pastinya kan ketika HPP-nya besar, maka penjualannya juga menjadi besar. Otomatis harga menjadi lebih mahal. Nah, kalau harganya lebih mahal, maka nanti akan berujung pada produk tidak laku. Kenapa? Karena masyarakat akan menilai bahwa boleh jadi mungkin di apotek yang Anda kelola harganya lebih mahal dibandingkan apotek yang lain. Nah, sehingga di sini kita perlu memperhatikan gitu ya. Kira-kira berapa banyak gitu ya kuantitas yang dirasa cukup untuk melakukan proses pemesanan, berapa lama dan berapa kali frekuensi pemesanannya untuk bisa memenuhi kebutuhan selama 1 tahun. Nah, jadi di sini kita akan coba menghitung itu. Di samping itu, kita juga akan melakukan pengendalian jumlah biaya pada keseimbangan persediaan serta mengurangi kerugian akibat besarnya biaya penyimpanan ya dan produk kadaluarsa. Secara umum, EOQ ini dihitung sebagai berikut, yakni akar 2 dikalikan D kalikan O per H. Apa itu D, apa itu O? Mungkin simbolnya untuk yang lain agak beda-beda gitu ya. Namun secara umum definisinya sama. D ini adalah rata-rata pemakaian untuk satu periode pemesanan. Misalkan pemakaian 1 tahun, pemakaian 1 bulan, dan sebagainya. Nah, sedangkan O ini adalah biaya pemesanan untuk setiap kali pemesanan obat. Jadi, dalam setiap kali pemesanan pastinya kan ada biaya yang dikeluarkan. Ada biaya pulsa, biaya listrik, misalkan biaya telepon, biaya pencatatan, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin ada beberapa yang memperhitungkan biaya ongkos kirim. Misalkan.
Nah, kemudian berikutnya kita bagi dengan H. Apa itu H? Ini adalah biaya penyimpanan per unit obat. Jadi ini adalah biaya penyimpanan untuk setiap harga unit obat. Biasanya ini dalam dalam rentang persen. Misalkan biaya penyimpanannya adalah 10% dari harga obat, di mana harga setiap obatnya adalah 10.000 misalkan, maka 10% dikalikan 10.000 seperti itu. Jadi ini adalah EOQ. Satuannya nanti adalah unit. Jadi nanti ketemulah berapa unit, berapa tablet, berapa box gitu ya untuk EOQ-nya. Nah, kemudian dari EOQ ini kita juga bisa menghitung, yakni frekuensi pemesanan. Jadi setelah kita menemukan EOQ, kita bisa menghitung besaran atau berapa kali pemesanan itu akan dilakukan. Di mana frekuensi ini dihitung dengan cara permintaan atau kebutuhan untuk periode tertentu dibagi dengan EOQ. Ya, di mana di sini nanti akan ketahuan berapa kali pemesanannya. Dan tidak hanya dalam bentuk kali, misalkan 10 kali, 20 kali, tapi juga bisa kita hitung dalam bentuk waktu. Berapa lama atau berapa hari sekali pemesanan itu dilakukan. Oke, ini ada contoh soal, ya, silakan disimak. Apoteker di rumah sakit sedang menghitung jumlah pemesanan paling ekonomis atau EOQ untuk obat parenteral anti kejang. Kebutuhan obat pada 1 tahun mendatang adalah 100.000 unit. Jadi ini akan menghitung kebutuhan untuk 1 tahun. Harga pembelian obat adalah 10.000 per unit. Biaya pemesanan untuk 1 kali pemesanan adalah 250.000. Jadi setiap kali pesan itu harga biayanya adalah 250.000 ya untuk macam-macamnya. Nah, adapun biaya pemeliharaan untuk setiap satuan unit adalah 10% dari rataan nilai unit sediaan. Oke, ditanyakan berapakah jumlah pemesanan yang paling ekonomis, berapa kali pemesanan harus dilakukan dalam setahun, berapa hari sekali perusahaan melakukan pemesanan dalam setahun. Jika dalam 1 tahun adalah 365 hari. Baik, kita lihat gitu ya. Kebutuhan obat untuk setahun sudah ketemu 100.000 unit. Nah, jadi 100.000 unit ini adalah SK-nya gitu ya, kebutuhan obatnya. Kemudian harga obat per unitnya sudah ketemu 10.000. Kemudian biaya pemesanan untuk setiap kali pemesanannya 250.000. Kemudian di sini biaya pemeliharaannya adalah 10%. Dari berapa 10%? Dari 10.000. Oke. Jadi EOQ-nya adalah akar 2 dikalikan D, gitu ya. D-nya itu adalah 100.000 unit dikalikan biaya setiap kali pemesanan adalah 250.000. Dibagi berapa? Dibagi 10%-nya. Ini adalah biaya penyimpanan dikalikan 10.000. Nah, nanti dapatlah EOQ. Setelah dapat EOQ ini, maka berapa kali biaya pemesanan dalam setahun? Setahun itu kan kebutuhannya adalah 100.000. Nah, 100.000 dibagi EOQ. Ini adalah setiap kali pemesanan. Maka ketemulah berapa kalinya, atau dari berapa kali ini kita kalikan berikutnya kita hitung harinya. Berapa harinya. Oke, kita coba hitung ya. Jumlah kebutuhan adalah 100.000, harga pembelian adalah 10.000, biaya pemesanan adalah 250.000 dan biaya penyimpanan adalah 1.000. Yakni 10.000 dikalikan 10%. Jadi EOQ-nya 2 kali D kali O per H, di mana D-nya adalah 100.000 ya, jumlah kebutuhannya, biaya pemesanan adalah 250.000 untuk setiap kali pemesanan, dan H-nya adalah 1.000. Maka totalnya adalah akar 50 juta, yakni 7.071. Jadi dibulatkan ya EOQ-nya. Jadi setiap kali pemesanan yang paling efektif adalah 7.071 unit. Nah, kemudian berikutnya adalah dari 7.071 unit ini berarti berapa kali pemesanan dalam setahun? Maka setahun itu ada 100.000 kebutuhannya dibagi 7.071, maka ada 14 kali pemesanan EOQ-nya. Dan berikutnya, jika 1 tahun itu sama dengan 365 hari, maka 365 dibagi 14 sama dengan 25/8 hari. Jadi pemesanan yang paling efektif sebenarnya adalah 25/8 hari. Ini adalah bagaimana kita menghitung EOQ. Baik, saya rasa untuk EOQ mungkin itu dulu gitu ya. Kita akan lanjut pada sesi ketiga.